Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Peti ya, dalam rubrik yang dikasih rubrik besarnya, rubrik umumnya itu adalah politik embongan. Nah, kita akan membahas politik yang kita bikin khusus di playlist ini ya. Walaupun tetap dalam satu akun yang sama, tapi playlistnya aku bikin sendiri supaya gampang kalian nyarinya. Oke, politik embongan, kita mulai ya. Kita dengan santai-santai saja membicarakan politik. Jadi gini, tadi malam aku meluangkan waktu untuk mendengar langsung ya, sikap, pernyataan, pendapat, respon atau apapun namanya ya, yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh sang bos ya, Bapak siapa itu, SBY ya, Pak SBY ya. Sekarang kan beliaunya kan statusnya naik ya, menjadi apa itu? Kalau ketua partainya kan AHY ya. Jadi aku terima dari sumber utama langsung ya, dari beliaunya, tak perhatikan gitu pernyataan-pernyataannya sih. Ya, oke. Sebelum aku komentari pernyataannya, aku sekali lagi mengingatkan ini politik yang kita bahas adalah politik pengetahuan ya, bukan politik praktis. Yang mau praktis silakan saja ya. Jadi kita di sini politik pengetahuan agar kita punya pengetahuan supaya kita nggak dibodoh-bodohi oleh politisi itu. Oke. Dari apa yang disampaikan SBY ya, aku menangkap beberapa diksi yang dia katakan dalam responnya ya, yang terkait dengan bagaimana ya, katanya sih masih penjajakan, tapi sepertinya kok akan mengerucut ya. Apakah itu hanya apologi yang diberikan oleh Surya Paloh dan Anies ya, atas tuduhan pengkhianat atau gimana, itu ya silakan kalian nilai sendiri ya, silakan kalian nilai sendiri ya. Sebelum kita lanjutkan, aku jelaskan dulu. Ada beberapa orang yang berpendapat memang SBY terlalu baper gitu ya. Jadi mengatakan SBY itu baperan gitu ya. Kita lihat sih sebutan-sebutan baper yang itu ditujukan kepada SBY bukan barang baru ya. Sejak dahulu juga ada. Apakah itu memang baper atau itu hanya sebuah serangan politik ya, dalam kemasan bahasa yang idiomnya kita tahu apa itu baper, yaitu monggo-monggo saja ya. Artinya gue nggak ada urusan. Lu mau bilang baper, bilang enggak, itu urusan lu. Gue agak ngurusinnya gitu-gitu ya. Gue akan melihat komentarnya Pak SBY itu. Pertama dia bilang dia merasa bersyukur ya, ya, Allah Tuhan gitu dia sebutnya kan. Ya kita tahu lah ya, beliaunya kan bukan orang yang berbau-bau santri, jadi yang menggunakan Allah, menekan Tuhan gitu ya. Itu bisa kita lihat dari cara memberikan pernyataannya ya. Telah menyelamatkan mereka, maksudnya Demokrat, dari orang-orang yang tidak amanah. Itu yang gue tangkap. Jadi apapun adanya, SBY mewakili Demokrat. Ini gue bukan juru bicara Demokrat lo ya, nanti lu salah paham lagi. Gak ada gue juru bicara partai apapun, gak ada. Gue independen, gue merdeka ya. Jadi Demokrat itu merasa tetap aja beruntung dengan peristiwa ini. Karena apa? Kalau seandainya, nah ini lagi, SBY menggunakan diksi telikung, ditelikung, gitu ya. Kalau ditelikungnya ya, itu di last minute itu lebih menyakitkan. Jadi SBY merasa bersyukur ya, ditelikungnya ini sekarang.
Nggak nanti, kalau di last minute itu lebih menyakitkan kan, gitu ya. Setelah ditelikung, terus ada lagi diksi diselamatkan atau kita tidak boleh bersama dengan orang-orang yang tidak sidik, tidak amanah. Nah, di sini beliaunya menggunakan idiom-idiom Islami, ya. Jadi itu pernyataan yang keluar dari beliau, dan gue memang coba cari sumber aslinya supaya tidak, kan biasanya kalau kita lihat berita tuh yang dipelintir, yang diputer, yang dibalik, yang dijungkir supaya viewernya banyak kan gitu kan, ya. Baik itu berita resmi ataupun yang nggak resmi, semua itu pada berebut viewer ya. Jadi menggunakan clickbait atau apapun ya. Alhamdulillah gue tadi malam dapat yang orinya, dari langsung SBY bilang begitu. Gue coba merangkai puzzle ini ya. Ada ditelikung, ada Allah mengasihi kita, diselamatkan dari orang-orang yang tidak amanah, tidak sidik, ya. Dan merasa bersyukur, telikungnya itu sekarang, nggak nanti di last minute, itu lebih menyakitkan gitu. Maka dari situ ini sebetulnya ya perlu di cross check juga ya. Tapi gue nggak punya data yang dari Nasdem ya, dari Anies udah melakukan pernyataan belum? Gue cari belum nemu sumbernya ya. Jadi intinya kenapa menggunakan diksi ditelikung? Berarti ada pengkhianatan. Ketika Surya Paloh dan Anies PDKT ke Muhaimin, atau kalau kita bilang partainya Nasdem PDKT ke PKB, Demokrat atau Pak SBY atau orang-orangnya itu nggak dilibatkan. Itu loh. Ya meskipun tadi kata teman-teman ada yang baper, ya terserah lu mau bilang baper apa, gue juga kagak masalah gitu ya. Kan itu juga sudah idiom lama yang digunakan untuk menyebut atau mengapa ya, memframing SBY gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu, coba kita lihat kronologisnya. Seharusnya Surya Paloh atau Anies atau Demokrat tuh diajak ya, jadi itu bermainnya manis, diajak kan sudah koalisi itu kan sudah tidak ada lagi selintutan kata orang Jawa, tidak ada lagi kesepakatan di balik punggung, semua terbuka, saling tahu apa adanya, jalan bareng, kemana-mana bareng, keputusannya diambil bareng, kan gitu seharusnya koalisi itu. Nah, kalau kita lihat dengan diksi telikung, diksi kita diselamatkan dari orang-orang yang tidak amanah, dan kita merasa lebih beruntung ya, Allah tidak mau kita bersama orang-orang yang tidak sidik, tidak amanah, dan itu sekarang. Bagaimana nanti kalau misalkan di last minute? Nah itu gue sih menyimpulkan ketika PDKT, ya, anggap saja orang pacaran supaya gampang jelaskannya. Ketika PDKT ya, antara Paloh dan Anies ke Imin atau antara Demokrat ke PKB, Demokrat nggak dilibatkan, ya. PDKT antara Nasdem ke PKB, maksud gue, Demokrat nggak dilibatkan. Itu kurang cantiknya. Kan bisa dikatakan leadernya kan di sini kan nggak tahu ya, koalisinya itu dibangun setara atau nggak, equal nggak? Kalau nggak equal kan leadernya tetap aja Nasdem. Nasdem pegang kunci mau kemana saja. Ya, cuman etika komunikasinya, etika politiknya ketika kita sudah berkoalisi, harusnya Demokrat itu diajak ngomong sehingga tidak keluar kata-kata kita diselamatkan oleh Allah, kita tidak boleh bersama orang-orang yang aku bilang tadi tidak sidik, tidak amanah, ya khianat itu. Ya, tidak lagi keluar kata-kata kita ditelikung. Nah, dengan keluarnya kata-kata itu berarti Demokrat memang nggak diajak rembukan, itu masalahnya. Mainnya kurang cantik. Ya sepandai-pandai tupai melompat kan dia tidak akan ikut PON.
Nggak ada ceritanya Tupai itu ikut di Pekan Olahraga Nasional itu PON ya, ikut lompat jauh kan nggak ada. Lu mah tau lah maksud gue lah ya. Sepandai-pandai Tupai melompat tidak akan pernah ikut PON gitu ya. Seharusnya diajak ngomong. Apa sih sulitnya diajak ngomong? Keputusan tetap di tangan Nasdem. Kalau Nasdem juga nggak perlu berpura-pura yang ini penjajakan PDKT. Ya sudah, memang mau elu itu si Imin, sudah belak-belakan saja. Orang sudah satu, koalisi itu kan sudah menjadi satu. Ngapain harus bersandiwara yang begini begitu? Ya memang saya sebagai ketua partai, Pak Los harusnya ngomong gitu. Sebagai ketua koalisi memutuskan Anies, saya sandingkan dengan Imin, dan itu juga menjadi kesepakatan saya dan Anies mau menerima Imin sebagai cawapresnya. Kan gitu. Demokrat tetap dilibatkan. Toh keputusannya tetap aja toh ke Imin. Cuman kan cantik jadi nggak keluar kata-kata seperti itu. Kalau keluar kata-kata seperti itu, ini sudah katanya koalisi tapi one man show, ya sudah nggak ada terjalin komunikasi yang indah ya, saling hormat lah di antara anggota koalisi ya. Itu komentar gue. Nah, sekarang itu kan pernyataannya tadi malam Demokrat akhirnya menarik diri dari koalisi itu. Nah, mereka sekarang lagi bebas, ya, tidak terikat koalisi oleh manapun. Nah, ini gue punya cara pandang nih, ya. Sudahlah Demokrat, ya, nggak usah nangis bombay kalau bahasa gue ya. Artinya itu nggak usah diratapi. Toh sudah diakui itu sebuah rasa syukur yang harus disyukuri juga, bukan harus diratapi karena apa? Ya, terbebaskan dari orang-orang yang munafik, kan gitu pernyataannya. Jadi sudah tutup buku tentang itu. Sekarang coba bangun koalisi baru. Di unggahan gue yang kemarin kan gue nyebut, ya, leadernya siapa? Leadernya sebagai triggernya lah tepatnya ya, jangan leader. Nanti koalisinya equal aja ya. Triggernya itu Demokrat. Salah satu yang dilirik, gue gak tahu berapa jumlah kursi Demokrat ya. Salah satu yang harus dilirik itu adalah Golkar. Karena Golkar belum safe. Itu bisa kempes itu koalisinya si Prabowo ya, Gerindra yang katanya ada Pak Lurahnya itu bisa kempes itu. Golkar itu bukan politisi-politisi kemarin sore. Ya. Toh dulu juga ya kita sudah tahu track recordnya. Jadi itu layak untuk didekati. Jadi tinggal siapa yang diutus oleh Demokrat untuk menjalin komunikasi dengan Golkar. Meskipun kita menunggu apa hasil sidang Dewan Kehormatan Golkar terkait dengan ketua partainya si Erlangga yang seperti itu yang sudah aku ceritakan. Golkar diajak ngomong. Ya, kalau yang dulu-dulu itu kan makan nasi goreng itu sudah kuno itu. Sekarang apa ya? Makan karedok gitu lah ya, supaya lebih meng-Indonesia, atau makan pecel atau makan rawon bareng di tempatnya Mbok Sapa gitu ya. Nggak usah di yang mewah-mewah. Ya. Di kaki lima pun jadi ya, ajak ngomong bareng-bareng itu Golkar. Siapa tahu dia mau berkoalisi. Ya. Tuh, yang sangat memungkinkan tuh Golkar. Kemudian ya ini juga nggak tahu, ini agak subtle sih dia ya. PKS. Kalau PKS merasa kurang nyaman di di koalisinya Prabowo, kan dia juga bisa saja kita ajak rembukan bikin koalisi baru ya. Cuman sepertinya tidak kemungkinannya tidak sebesar terhadap Golkar ya. Jadi ada Demokrat, ada Golkar, ada PKS
Ini dulu dijalin secara insentif, baru nanti cari partai-partai lain sebagai tambahan ya. Syukur-syukur 3 atau syukur 2 Demokrat dan Golkar sudah bisa memenuhi yang elektoral 20% itu. Itu kan sebetulnya masalah itu. Dari mana keluar angka 20%? Itu bisa-bisanya partai besar aja itu, ya, dikadali. Supaya yang bisa nyalonkan presiden dia aja gitu. Sebetulnya dari mana Pak bisa keluar angka 20%? Itu rasionalitas statistik politiknya di mana? Ya. Ya. Tapi karena itu masih berlaku, ya mau nggak mau harus dituruti, dipenuhi. Ya. Jadi syukur-syukur nanti 3 partai ini aja dulu lah ya, Demokrat, terus PKS, terus Golkar, ya. Nanti baru partai-partai lain. Ya. Tetapi kalau misalkan dengan Golkar dan Demokrat bersatu, hitung-hitungannya sudah bisa memenuhi ambang batas itu yang 20%-an, ya alhamdulillah bagus. Bikin koalisi sendiri, bikin calon presiden sendiri, gitu loh. Yang lalu biar berlalu. Kita tutup buku, buka lembaran baru, gitu aja. Nggak perlu nangis Bombay itu, sudah cukup 1-2 hari, ya. Bikin koalisi sendiri. Setelah itu, tentukan presidennya, siapa yang mau dicalonkan. Misalkan AHY, ya ini pertimbangan gue sih, bukan berarti gue merendahkan AHY, karena AHY juga prestasinya waktu dia masih sersan dulu ya, di militer itu kan cukup bagus. Artinya otaknya ya lumayan, nggak goblok-goblok amat gitu loh ya. Cuman kan jam terbang itu perlu gitu ya. Kalau menurut saya AHY jangan dijagokan menjadi calon presiden. Alasan gue sih gampang aja, jam terbangnya masih belum. Kalau dia mau wapresnya mungkin ya monggo ya. AHY juga kita kan bicara pasar politiknya masih belum ya. Bukan berarti dia apa ya, tidak layak ke sana, tapi timingnya belum, nggak tepat gitu loh. Biar dia membangun kepantasan, kira-kira gitu lah bahasanya lah ya. Aku repot mau menggunakan bahasa apa. Misalkan jadi wapres, nah itu sambil belajar toh, nanti baru episode 5 tahun ke depan mau nyalon presiden itu boleh lah. Tapi kalau sekarang misalkan terus dicapreskan, berat ya, berat, belum waktunya ya. Kemudian siapa capresnya? Ya, nah ini gue juga ini ngomong aja sih ya. Nanti kalian setuju atau enggak, ya terserah. Seperti gue bilang, politik kita itu politik pengetahuan, bukan politik pragmatis yang dukung sana dukung sini, enggak. Ya, enggak. Tetap aja gue itu netral ya. Meskipun pada akhirnya nanti kita nggak boleh netral, harus milih yang mana. Kalau calonnya brengsek semua, ya pilih yang brengseknya paling dikit, yang daya rusaknya terhadap negeri ini paling dikit, kira-kira kan begitu ya. Oke, aku punya ya sosok nama ini ya, yang gue lihat ini anak bangsa ini, dia punya potensi, tapi sayangnya kan kekuatan politik ini sudah dikangkangi oleh partai politik. Jadi seseorang ketika ingin menjadi capres saja, itu harus melalui satu pintu partai politik. Artinya ada partai yang mengusungnya. Makanya kedepannya itu supaya para juragan-juragan politik ini nggak jumawah, nggak sombong gitu ya, perlu dibuka keran adanya jalur independen. Gitu. Jadi nggak harus lewat politik. Dan biar 20% itu nggak laku. Dari mana keluar 20% itu? Itu kan akal-akalan doang gitu. Ya, maunya dia berkuasa terus, nggak ada. Nggak bisa. Yang berkuasa terus ya, wal awal wal akhir itu hanya Gusti Allah Agung. Selain itu nggak bisa. Kita ini apa namanya itu, tidak abadi. Ya, jangan berpikir ingin berkuasa terus. Siklus itu berjalan. Ya, nah satu sosok ini yang menurut gue dia punya kredibilitas bagus. Yang gue tahu sih
gue belum menemukan dia ada melakukan sebuah tindakan yang itu membuat hati kita sebagai rakyat itu kecewa ya. Tapi kalau mungkin ada, ya bisa saja, tapi aku belum tahu ya. Tapi setidaknya aku belum dengar gitu ya. Maka kalau misalkan ada nanti ya tolong aku kasih tahu. Dia itu secara ekonomi, apalagi berbicara ekonomi global, menurutku pinter. Pinter ini orang. Ya. Dia berbicara sumber-sumber daya alam, pinter dia. Pinter. Apalagi ya. Dia berbicara tentang pertahanan, ya memang itu bidang dia. Pertahanan negara maksudnya, pinter. Dia berbicara tentang perang global, yaitu dia. Memang itu bidangnya, sangat pinter. Dia berbicara di level dunia juga orang segan. Dan ini poin tersendiri, dia hormat terhadap ulama. Ya, dia hormat terhadap ulama, ya. Artinya ya baguslah. Ya, dia dekat dengan ulama, ya. Berikutnya, dia cinta terhadap negeri ini dan dia cinta taat terhadap konstitusi. Ya. Karena gini, waktu 212 yang pertama itu ya, dia pada waktu itu masih belum lengser, masih menjabat. Itu kalau dia mau, ya, satu komando saja, ya, istana itu bisa bubar. Karena massa telah terkonsentrasi. Ya, tapi kalau dia mau aja, melihat gerakan massa sudah seperti itu, satu komando aja, itu istana itu bisa bubar dan dia bisa memegang tampuk kekuasaan. Itulah yang disebut, ya kalau dalam bahasa tata kelola negara, politik, kudeta. Artinya kalau dia mau mengkup, bisa saat itu. Gue sempat berpikir, ini momennya tepat ya. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Artinya apa? Dia cinta terhadap konstitusi. Dia cinta terhadap kesepakatan yang telah kita pegang. Maka peralihan kekuasaan itu harus berdasarkan rule, ya, jalur yang disebut konstitusi tadi itu. Ya, bukan kudeta. Padahal kalau dia mau saja, peluangnya bisa dan selesai itu. Selesai. Karena massa sudah terkonsentrasi. Itu gue amati ketika peristiwa 212 yang pertama. Tapi beliau tidak mau. Maka dari itulah aku bilang orang ini taat terhadap konstitusi. Cuman sayangnya dengan kelebihan-kelebihan seperti itu dia tidak pernah dilirik oleh partai-partai. Padahal untuk menjadi capres itu lewat satu pintu yang kendaraannya itu partai, tidak bisa tidak. Itu masalahnya. Ya, masalahnya di situ. Padahal ini bibit unggul anak bangsa kita yang kapasitasnya sudah aku bilang seperti itu tadi. Mungkin saja ada kapasitas minornya, artinya yang diametral terhadap yang aku sampaikan tadi, ya silakan saja. Mungkin aku belum tahu, bisa saja. Tapi setidaknya yang aku tahu seperti itu. Ya, sayangnya tidak ada yang ngelirik dia, tidak ada yang mengusung dia. Dia kalau sudah berbicara globalisasi, secara politik, secara ekonomi, secara pertahanan tuh gue bilang, pinter nih orang. Otaknya boleh juga. Ya. Nah, dia itu yang dicalonkan menjadi presiden. Nah, itu nanti bisa membuat capres-capres yang ada itu spot jantung. Spot jantung itu. Nah, ini kejutan kalau Demokrat bisa melakukan itu. Mumpung masih ada waktu. Ya, capreskan dia. Karena apa? Dia punya kapasitas seperti yang aku breakdown tadi. Meskipun kelemahannya mungkin saja ada dan pasti ada lah ya. Orang manusia itu nggak ada yang sempurna 100%. Ya. Dicapreskan. Siapa dia? Itulah ya jagoan kita yang mencintai tanah air ini tanpa reserve.
yang tidak akan menggadaikannya dengan bangsa lain, itu adalah Gatot Nurmantio. Ya, Gatot Nurmantio, sayang kalau nggak ada yang mencapreskan dia. Ya, ini cara pandang politikku ya. Tetap lagi, ini jangan dianggap gue berpihak kepada Gatot, gue juga kenal enggak ya. Gue lihatnya kebangsaan. Ini ada anak bangsa bagus, kenapa nggak dicoba gitu loh ya. Kalau dia maju, gue yakin calon-calon lainnya itu sport jantung semua itu. Karena ini kuda hitam. Nah nanti masalah capresnya terserah. Apa mau AHY, mau atau siapa, terserah. Bagaimana kesepakatan koalisi ya. Dan gue melihat sosok Gatot Nurmantio ya, bukan Bramantio. Kadang-kadang salah ngomong. Ini kalau aku pakai bahasa marketing, dia punya nilai jual gitu loh. Layak dijual. Gitu loh. Artinya, insya Allah ya sambutan masyarakat juga lumayan bagus. Bisa jadi dia menjadi pilihan alternatif. Gue nggak puas ini, nggak puas ini. Gue sih dulu dukung dia, tapi setelah dia begitu, gue nggak mau ini. Plotting mess. Ya, dari plotting mess itu siapa tahu berlabuh ke Gatot. Gitu kan namanya kemungkinan tetap aja kita buka dari segala kemungkinan yang ada. Ya, jadi gitu dulu politik embongan kita kali ini ya. Jadi tajuknya kemana Gatot Nurmantio? Ya, Demokrat bikinlah koalisi baru ya. Bikinlah koalisi baru ya. Ajak yang lain ya. Dan kami sebagai rakyat, kami ini rakyat ini gampang-gampang aja sih sebetulnya. Kami pingin politisi yang benar-benar mencintai negeri ini, mencintai rakyatnya. Ya, dengan sepenuh hati kita sebagai anak bangsa bersama bersaudara, gitu ya. Kalau ini bahasa kami, bahasa Malang kan, bukan yang politisi jancuan, yang politisi omongannya bela rakyat, bela bangsa, tapi ya ujung-ujungnya bagi-bagi kursi untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga dan golongannya, bukan itu, ya. Dan semoga kita dihindarkan dari politisi-politisi jancuan itu, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kita di politik embongan berikutnya. Matur nuwun, terima kasih. Gus Petik di sini.